Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sekalian, rutinan malam Jumat, alhamdulillah, muka-muka yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa sa'adah wal barokah, wa ni'mata wa salama fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, halaman 9 halaman 9 baris yang ke-7, baris yang ke-7, ke-8, baris yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, sodakotus siri utawi sodakoh tersembunyi, sodakoh rahasia, sodakoh sing-singitan, iku tutuk fi'u meredam apa ghadaba Rabbi murkane Allah, wa tajribul barokata lan narik keberkahan, wa rizqal katsira lan rezeki kang akeh, wa bakir lan bergekaslah sira lan bergekaslah kamu bisodakoti kelawan sodakoh, fa inal balaa mongko sak temene bala iku yang zilu mudun pabok lal bukuri sadurunge isu-isu, sadurunge pagi hari. Faturaddu mongko nolak apa sodakoh al-qadha'u ing takdir fil hawai ing dalam tengah langit. Ya Aliyu, wahai Ali, idza tasaddaqta, apabila kamu bersedekah, fatasaddaq maka bersedekahlah bi aksani kelawan luweh sing apik, ma indaka apa yang ada padamu, fa inna sadaqata mongko satemene sedekah luqmatin sak suapan minal halali saking barang halal iku ahabbu ilallahi luweh dicintai Allah min mi'ati misqalin saking 100 biji min haramin saking barang haram. Wa sadaqatun lan sedekah takot jamaah yang didahulukan qabla mautika sadurunge matimu iku afdalu min mi'atin misqalin, iku luwih apik ya, luwih apik, luwih utama dari 100 biji. Ya tasaddaqu nabiha ba'da mautika, apa yang kamu sedekahkan setelah matimu. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yamdurul mar'u ma qaddamat yadahu, pada hari akan diperlihatkan pada manusia apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Para hadirin ingkang minulya, ini tetap bahas bab sedekah, ya, bab sedekah. Jadi ada nama sedekah sirri, sedekahus sirri, sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, dalam hadis Kanjeng Nabi berwasiat kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajah itu mengatakan untuk sedekah sirri, sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah yang dirahasiakan, sirri, ya. Itu ternyata mempunyai 3 manfaat di sini. Pertama adalah apa manfaatnya? Tutfi'u ghadabar Rabbi, akan meredam murkanya Gusti Allah. Jadi ketika Allah itu mengalami murka, itu akan diredam oleh orang-orang ahli sedekah. Nomor 2 manfaatnya apa? Wa tajlibul barokah, ya, akan menarik keberkahan. Jadi siapa yang sedekah sirri, sembunyi-sembunyi, sedekah rahasia, itu akan menarik keberkahan. Berkah niku apa? Ziyadatul khair, nambahi kebaikan. Jadi kalau kita sering sedekah, itu kita akan menjadi orang yang barokah, ya, ya barokah umurnya, barokah hartanya, barokah anak-anaknya, barokah pekerjaannya, barokah kehidupannya, dan juga apapun terkait dengan kehidupannya barokah, ya. Jadi menambahi
ziyadatul khair, nambah keapian. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang baik, orang yang bagus, salah satu jalan adalah perbanyak sedekah. Yang nomor tiga adalah waris kol kasir, rezekinya akan bertambah. Rezekinya bertambah, ya. Nah, kadang-kadang kita salah kaprah mengartikan sedekah itu kan mengeluarkan uang, ya. Nah, uangnya semakin berkurang. Tapi di sini kok malah waris kol kasir, rezekinya bertambah. Ya. Nah, kita bersedekah sekali-kali jangan berharap balasan apapun, pasrah aja kepada Allah Ta'ala. Nanti akan saya buktikan beberapa ayat Quran itu yang memberikan suatu ketegasan bagi orang-orang yang bersedekah. Jadi rizqul katsir artinya apa? Rezeki tidak harus uang. Rezeki bisa kesehatan, rezeki bisa anak soleh, solehah, rezeki bisa rumah tangga harmonis, rezeki bisa pekerjaan yang lapang, pekerjaan yang lancar, rezeki juga teman yang mendorong kepada kesolehan, rezeki juga macam-macam rezeki. Rezeki itu pemberian. Jadi tidak harus kemudian kita ini mengeluarkan uang mengharapkan ya dibalas dengan rezeki berupa uang. Itu kan. Nah, perhatian rahimakumullah. Nah, hadis ini ya itu juga hampir sama redaksinya atau di dalam kitab Mu'jamul Kabir karangannya Imam Tabarani, ulama hadis yang wafat tahun 971 Masehi. Ya, ini dari riwayat Muawiyah bin Haudah Al-Qushairi, sahabat Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi. Nah, ini juga hampir sama redaksinya. Jadi hadis yang di dalam kitab ini Wasiatul Mustafa juga ada dalam kitab hadis yang lain. Ya, termasuk salah satunya ada dalam hadis kitab Al-Mu'jamul Kabir karangannya Imam At-Tabarani atau Imam Tabarani yang wafat pada tahun 971 Masehi. Ini ulama yang lama. Para hadirin rahimakumullah, dan perlu diketahui sedekah ini luar biasa. Kenapa? Ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik, ya. Sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang meninggal tahun 709 Masehi di Basrah. Ada hadis riwayat gini, waktu Allah menciptakan bumi goyang. Bumi goyang. Kemudian Allah menciptakan gunung. Kemudian gunung dilemparkan Allah ke bumi sehingga bumi tetap stabil karena ada gunung. Makanya orang-orang dulu itu ngomong gunung-gunung pakune bumi. Itu benar karena ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa bumi itu bergoncang, kemudian Allah menciptakan gunung dan gunung dilemparkan ke bumi, maka bumi stabil tidak goyang lagi. Nah, itu riwayat itu. Ya orang dulu itu walaupun bahasa Jawa tapi ono riwayat. Nah, kemudian para malaikat heran, takjub. Gunung ngono. Cara Gusti Allah menciptakan gunung hebat, ya. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih hebat dari gunung?" Ya kan? Gusti Allah jawab, "Ada." Sinten? Ya. Siapa ya Allah? Besi. Ya. Nah, kemudian tanya lagi malaikat, ada enggak makhluk yang lebih hebat dari besi? Ya. Gusti Allah tanya, menjawab, ada. Apa? Api. Ya, besi kan lebih api. Ya. Kemudian malaikat tanya lagi, ada enggak ya Allah makhluk lebih hebat dari besi? Dari api. Ada. Yaitu adalah angin. Api kena angin mati. Zaman korek, terus dia mati, angin. Ya. Ya itu lebih hebat. Akhirnya ya malaikat tanya lagi, kira-kira ada enggak makhluk lebih hebat dari angin? Allah menjawab, ada. Ya, siapa ya Gusti? Yaitu orang-orang. Ini enggak terkait dengan makhluk,
terkait dengan perbuatan manusia. Apa itu ada? Siapa Gusti? Siapa ya Allah? Yaitu ya seorang anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya lalu dia sembunyikan dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Loh, wong sedekah tuh hebat teko gunung, lebih hebat teko tadi besi, lebih hebat teko api, lebih hebat teko angin. Loh, orang sedekah lebih hebat. Ngalang-ngalai gunung, ngalang-ngalai api, angin, besi, iya. Wong sedekah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hambali. Kalau kita membaca hadis tanda kurung HR Imam Ahmad, itu berarti Imam Hambali. Kalau dalam dunia hadis beliau dikenal dengan Imam Ahmad, kalau dunia fikih beliau dikenal dengan Imam Hambali. Ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Juga ada dalam kitabnya Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini riwayat kita tadi adalah hadis hasan. Bahkan seorang ahli hadis abad 15, abad 14, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 1449 Masehi, beliau mengatakan bahwa riwayat kisah tadi menurut beliau adalah merupakan hadis dengan sanad hasan marfu yang sandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi ini kisah yang masyhur dari berbagai kisah tentang sedekah. Jadi orang sedekah yang sirri, ya, tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Ya. Jadi orang Jawa bisa gini, oleh sedekah ojo sampai tangan kiwa eruh. Nah ini orang hadis sih, ada hadisnya. Hadis riwayat hasan, hadisnya hasan marfu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini. Nah, ada lagi juga kisah sedekah yang luar biasa. Ini diceritakan oleh yang namanya Imam At-Tanuhi atau Imam Al-Qadhi Abu Ali bin Al-Muhassin At-Tanuhi dalam kitab Al-Faraj, ya, Ba'da Syiddah, ya. Beliau membuat kisah yang sangat inspiratif. Jadi intinya begini, ada seorang ibu, ya, ibu itu punya anak laki-laki, dan anak laki-laki ini sebagai tulang punggung bagi keluarganya. Kemudian anaknya berdagang, safar, perjalanan, lama gak kembali, sampai stok makanannya habis, tinggal satu piring, kecuali dimasak tinggal satu piring. Lah ketika sudah masak satu piring, mau dimakan, tiba-tiba rumahnya diketok oleh tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Pengemis. Jadi katanya dipangan, ya, mau makan ono pengemis. Gak njaluk duit, ya, njaluk panganan. Akhirnya gak jadi dimakan, semua nasi atau makanan diberikan pengemis. Oh, bayangkan, dikasihkan pengemis. Nah, bersamaan dengan itu tiba-tiba kemudian berapa hari anaknya datang kan, laki-laki datang. Kemudian anak laki-laki ini cerita, ya, saya kemarin di jalan itu dengan rombongan, tiba-tiba saya dicegat oleh singa yang sangat besar, singa di hutan, singa sangat besar. Kemudian keledai itu dimakan singa. Tiba-tiba saya diseret ke tengah hutan. Jadi anak ini diseret ke tengah hutan, mau dimakan oleh singa yang besar. Tiba-tiba setelah mau diterkam dimakan oleh singa itu, muncul orang besar, kemudian mengusir singa. Nah, ngusirnya dengan kata-kata begini, pergi kamu dengan satu suapan. Nah, itu kata-katanya. Dan cerita ke ibunya, kapan kamu kena halangan singa itu? Jam sekian, hari sekian, ibunya kaget. Berarti pas ketika ibu ngasih sedekah makanan ke pengemis dalam jam yang sama. Ya, ini adalah fadilah sedekah. Jadi jangan diremehkan. Balik ke hadis tadi pertama, lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari
api, lebih hebat dari angin. Jadi orang yang paling hebat orang ahli sedekah. Ya, siapa tahu wallahu a'lam dari kisah ini. Misalnya kita sedekah ke orang lain, siapa tahu dengan barokahnya sedekah tadi kan, wa tajribul barokah loh kan, menambahi keberkahan. Jadi berkah itu tidak hanya untuk kita sendiri, juga berkah untuk anak kita, keluarga kita, semua akan terdampak bagus ya, efek bagus dengan keberkahan. Nah, orang yang diberkahi Allah itu pasti akan memberikan efek barokah kepada yang lain. Karena mereka itu terdapat dalam dirinya suatu kebaikan, ziyadatul khair. Jadi sampai pengen uripe barokah, ukurannya seperti yang Imam Ghazali. Apa itu al-barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, dalam hidupnya itu selalu bertambah kebaikannya. Itu. Nah, ini kisah yang sangat inspiratif sekali. Ya. Ada juga kisah yang juga inspiratif. Ya. Kisah dari kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ya. Dari kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, ulama yang wafat tahun 1348 Masehi. Ya, ini juga ada dalam kitab riwayat Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah, ya, dari Abu Hamzah As-Simali. Juga ada riwayat dari Yunus bin Bakir dari riwayat Ibnu Ishaq. Jadi berarti kisah ini masyhur, ya, kisah ini masyhur. Nah, apa kisahnya? Kisah ini terkait dengan cicit Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 713 Masehi. Nah, ketika beliau masih hidup, itu dia kesukaannya apa? Itu sedekah di malam hari. Sebab mbahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah mengatakan, inna shadaqah fi sawadil laili tudfi'u ghadabar rabbi. Ya, sesungguhnya sedekah di tengah malam, artinya di gelap, dalam keadaan gelap gulita malam, itu akan meredam kemurkaan Allah. Nah, karena ingat dengan pesan mbahnya itu, akhirnya Ali Zainal Abidin radhiyallahu an itu setiap malam hari selalu keliling mencari rumah-rumah orang miskin yang sekiranya dia tidak punya makanan. Digendong sendiri, diletakkan di depan pintu rumah orang-orang miskin, orang fakir. Akhirnya tiap malam begitu, tiap malam, akhirnya Madinah gempar. Iki sapa sing keterno gandum panganan ngarep omah gitu. Jadi gempar, nggak ada yang tahu. Nah, ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin ini wafat, kemudian dimandikan oleh beberapa orang, kaget karena di punggung beliau itu membekas kayak Jawane ngapam, punggungnya ngapam. Ya, ngapa? Karena tiap malam beliau gotong karung sendiri, ya, diberikan kepada orang di depan pintu rumah-rumah orang miskin. Nah, sehingga ketika mau wafatnya beliau, nggak ada lagi orang yang mau wafat, ya, nggak ada yang mengantarkan gandum atau makanan, sehingga kehilangan gimana orang yang ngeterno panganan ya. Akhirnya ketika beliau meninggal, baru ada yang tahu, yang mengatakan bahwa selama ini yang mengantarkan makanan di depan pintu rumah-rumah orang miskin adalah Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhahu. Ini kisah yang luar biasa, ya, kisah yang luar biasa, inspiratif bagi kita semua. Tapi ya jangan niru Ali Zainal Abidin sampai gotong beras bengi ya kayak sampai ya. Boleh sampai niru nggak apa-apa, ya. Tapi sulitnya sekarang menentukan orang fakir nggak fakir, sulit, ya, angel.
Kok ini miskin ini gak ketemu angel. Kadang-kadang ketokane miskin tapi ati eminem. Ya. Kalau orang dulu lek soge gampang tengerane, apa tengerane? Soge tanahnya ombo-ombo. Ya kan Pak Bedura kan? Oh, itu soge tanah, ya. Sogi tanah. Nah, memang kaya tanah. Itu soge sapi ini akeh. Soge wedhusnya akeh. Soge omahe akeh. Saiki ndak diwalik, soge utang. Jadi utangnya akeh, ya. Jadi dulu gitu, tapi sekarang nggak bisa kita ngelihat ukuran, ya. Barangkali kelihatannya nggak punya uang, tapi nggak ATM. Nah, itu sulit untuk mengukur berapa kekayaannya. Sulit. Tapi kalau kita sedekah ya jangan berhenti. Ya, kita meniru semangat lah, spirit dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Boleh, spirit semangat untuk bersedekah. Ya, itu spirit harus ditiru karena itu kebaikan, ya kebaikan harus kita tiru. Nah, riwayat ini juga ada ya di dalam kitab Risalah Al-Huquq ya An Ali bin Al-Husain. Karangannya siapa? Karangannya Abu Hamzah As-Simali ya yang wafat tahun 767 Masehi, termasuk kawan dekat dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Berarti beliau ulama tabi'in. Beliau juga santri, juga teman, juga santri dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian membuat kitab yang namanya tadi Ar-Risalah Al-Huquq An Ali bin Husain. Jadi dalam kitab itu diterangkan kisah ini. Juga ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karangannya Imam Al-Zahabi yang wafat tahun 1348 Masehi. Oh, dua kisah kan inspiratif kan tadi ya. Nanti ada kisah lagi, ada kali kisah begini lagi. Rasulullah ya, ketika Rasulullah itu berjumpa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berjumpa, kemudian orang Yahudi ini mengucapkan salam, tapi bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Apa artinya? Bongkong, Jawa nih. Semoga kamu meninggal dunia, semoga kamu mati. Nah, Nabi menjawab, alaikum podo. Itu. Jadi kalau sampai ada orang non Muslim, ya ngomong assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Itu artinya bongkong sampai. Saya jawab alaikum, itu aja. Enggak pakai itu alaikum podo. Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat yang lain, nanti orang Yahudi itu, ya Rasul, sampai didungakno bongkok, meninggal. Ya saya jawab alaikum, sama, sampai juga meninggal. Gitu. Rasulullah menjawab, nanti orang Yahudi itu akan digigit oleh binatang hitam, embuh dalam bentuk kalajengking atau ular hitam. Nah Rasulullah, karena Rasulullah biasanya nggak meleset omongannya kan. Para sahabat akhirnya nunggu wahai orang Yahudi mati ini. Tiba-tiba setelah orang Yahudi ke hutan cari cari kayu atau apa, itu balik. Ya kaget, Nabi kaget, loh, si urip. Nah, itu kan maksudnya kok si urip. Ya. Akhirnya dihentikan orang Yahudi, stop dulu. Yang kamu bawa dalam kayu itu diturunkan, bongkar. Dibongkar ternyata dalam kayu tadi muncul kalajengking hitam. Loh kok gak mati? Akhirnya Nabi tanya, apa amalan kamu? Kok sampai lolos atau selamat dari gigitan binatang? Jawabannya Yahudi, saya setiap pagi itu punya membuat 2 roti. Ya, roti satu saya makan, yang satu saya sedekahkan. Akhirnya Nabi menjawab, sebab sedekahlah yang menyebabkan dia panjang umur. Wong Yahudi. Karena sedekahnya. Ya, orang Yahudi karena sedekahnya itu panjang umur atau tolak bala. Nah, kita orang Muslim ya harus yakin, yakinnya. Ya, ini kisah yang juga masyhur. Nah, Muradin rahimakumullah,
Baik lagi, jadi ketika tadi meninggalnya Sayyid Ali Zainal Abidin, itu masyarakat Madinah kehilangan. Terus kehilangan. Wong setiap malam dia keliling nyai manganan, ya, kemudian nggak ada yang ngasih, itu kehilangan. Ya, kehilangan sekali. Nah inilah, bukan mereka sedih ditinggal oleh Sayyid Ali Zainal Abidin, tapi dia sedih ketika kehilangan sosok ulama duriyah Nabi yang sangat peduli terhadap masyarakat. Ini yang apa? Yang sering kita langkah lah. Ada ulama ya, itu sangat peduli terhadap masyarakat. Jadi ulama itu harusnya tidak lepas dari masyarakat. Tetap dia sealim-alimnya seorang ulama itu harus peduli ya terhadap masyarakat, peduli terhadap apa masalah sosial masyarakat, peduli terhadap permasalahan yang yang menjadi masalah di masyarakat. Ya. Sekarang banyak kan ustaz ya sekarang ini ya, tapi gak peduli di masyarakat, tidak berjuang di masyarakat. Nah ini kalau ada orang yang berjuang, ulama berjuang, apalagi sedekah seperti Sayyid Ali Zainal Abidin, luar biasa. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak kalau nggak bisa ya jangan meniru. Sama kayak nyambut gawe, pasti perlu sampean. Ya punya istiqomah, sedekah tiap malam misalnya. Ya sampean kuat aja, bukan kuat fisik, kuat duit ya itu. Ya kita niru semangatnya, tetap sedekah. Nah, waradir rahimakumullah, ya jangan khawatir. Kalau kita sedekah secara sirri, ya rahasia, sembunyi-sembunyi, jangan khawatir. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Ya. Jadi apa yang kita nafkahkan, ya, itu apa? Fa innallaha ya'lamu, maka Allah akan tahu. Ya, jadi misalnya kita sedekah syirik, ya kita niat dalam hati, itu Allah tahu, yakin gitu, harus yakin. Dan kalau sesuatu yang kita berikan, kita keluarkan dari harta kita, sedekah kita, yakin juga bahwa Allah pasti mengganti, harus yakin. Kan kita sering zikir la ilaha illallah yakinan billah, harus yakin. La ilaha illallah yakinan billah, itu kan harus yakin. Mau zikir sering tapi gak yakin. Itu artinya begitu, harus yakin dengan Allah. Kenapa? Allah sudah pasti, karena di Quran Allah dawuh, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Jadi apa yang kita nafkahkan, kita infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah pasti akan mengganti. Ya Allah ngomong ganti. Sampai gak yakin belas ya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah maha pemberi, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya. Pasti menggantikannya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini harus yakin. Miritane la ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yakinan billah. Oh, ini miritane ngono, tapi gak yakin. Nah, kalau kita tadi ya, kita bersedekah siri, Allah pasti tahu. Fa innallaha ya'lamu. Allah pasti tahu. Kalau kita sedekah siri, ya apapun yang kita punya, Allah pasti mengganti. Ya. Fa huwa yukhlifuhu. Ya, Allah pasti mengganti. Nah, kalau kita juga mengeluarkan harta sedekah, itu dipandang juga sebagai pinjaman kepada Allah. Qardhan hasanan, pinjaman, ya. Man dalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu, ya.
Al-'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Jadi orang yang menginfakkan hartanya, sedekah, itu dipandang siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, qardhan hasanah, pinjaman yang baik. Ya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran yang kepadanya. Yo. Ya, al-'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah Maha menyempitkan dan melapangkan rezeki. Loh, Maha menyempitkan dan melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita dikembalikan. Semua sudah kembali kepada Allah. Jelas tadi, siji, Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita infakkan, walaupun sembunyi-sembunyi. Yang kita infakkan, sedekahkan, ya, itu akan diganti oleh Allah, kan gitu. Dan juga ditantang oleh Allah panjenengan, ya, siapakah yang mau, ya, memberi pinjaman kepada Allah, qardhan hasanah, pinjaman yang baik, ya, akan dikembalikan yang banyak, al-'afan katsira, dikembalikan lipat ganda sebanyak-banyaknya. Nah, bahkan yang ada rahasia yang orang sulit melakukan. Ya. Kenapa sulit dilakukan? Sedekah dikala kondisi sumpek atau sempit. Ini rahasia besar. Jadi ketika rezeki kita sempit, ya, maka Allah nyuruh kita bersedekah malahan. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq, ya, mimma atahu Allah. La yukallifu nafsan illa ma ataha, saja'alallahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, balik kan? Menurut kemampuannya. Jangan dipaksa kalau nggak mampu. Ya. Jangan dipaksa, menurut kemampuannya. Ya, kemudian dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Loh, wah sempit itu loh, disuruh untuk sedekah. Ya. Oh, ini berat, ini sangat berat, sangat berat. Saya juga sulit melakukan seperti ini, sangat berat. Ya, nyontoh ibu tadi, nasi dikasih piring, terakhir bisa. Orang uang ngemis dialog, terus dikasihkan semua, yang punya nasi belum makan. Berat, wangel ini, sulit dilakukan. Kalau saya ya mungkin makan separuh, kasihkan separuh, karena emang sulit seperti itu. Ya. Kalau kita orang ikhlas, orang ridho, mudah dilakukan. Cuma kita tahapannya masih belum menjadi orang ikhlas, masih belajar untuk menjadi orang ikhlas. Nah, kalau kita ingin Allah merahmati kita, Allah ridho kepada kita, salah satu jalan adalah sedekah tadi, ya, dermawan, orang-orang yang dermawan. Nah, pasti. Nah, kemudian apa? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, ya, melainkan sekedar yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, Allah jawab apa? Saya ja'alullahu, ya, ba'da usri yusra. Allah kelak, ya, kelak Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan. Kelak, ya. Artinya kita bersedekah dalam hal yang sempit, kelak, ya, maksudnya enggak sekarang. Itu akan datang kelapangan sudah kesempitan. Ada kebahagiaan setelah kesengsaraan, ada kesenangan setelah kesulitan. Loh, ini yang dawuh Allah. Harus yakin, ya, pakai qaf, ya, yakin. Yakinan billah. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Nah, ini. Berarti Allah mengetahui, kemudian Allah akan mengganti. Allah akan seperti meminjam, akan dikembalikan yang banyak. Kemudian Allah suruh dalam kondisi sempit tetap sedekah, ya kan? Ini.
Nah, apapun yang kita berikan sedekah kepada orang lain itu pasti kembali kepada kita. Nah, ini Allah yang dawuh, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa btigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk diri kamu sendiri. Ya, khairum fali anfusikum, ya. Jadi kan kembali ke dirimu sendiri, ya. Tapi syaratnya apa? Wa ma tunfiqu illa btigha'a wajhillah, harus mencari ridha Allah, ya. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin, ya, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kita kan diberi pahala yang cukup, ya, yuwaffa, diberi pahala yang cukup, sedang kamu tidak akan teraniaya, tidak akan dianiaya. Artinya apa? Kita tidak mungkin nggak dibalas, pasti dibalas. Karena yang kita keluarkan pasti akan kita terima. Itu hukum, itu sunnatullah, itu hukum. Jadi kita memberikan sesuatu, lepas ke alam, energi positif akan terus makin membesar. Ya. Karena energi kebaikan kita, siapapun punya energi kebaikan, dilepas kebaikan itu, maka secara energi akan menyatu dalam energi pusaran alam. Nah, itu sedekah. Ya. Itu para hadirin rahimakumullah. Ada kisah begini juga. Ngomong eling. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ini didatangi oleh seorang pemuda. Ya. Ya, Nabi Ibrahim, ya, saya mau nikah besok. Ya, besok saya mau nikah atau saya mau nikah gitu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu diberitahu dan diundang. Yo, tidak hanya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim juga ketika diajak diundang. Diundang. Nah, kemudian pemuda itu pulang. Kemudian malaikat penyambut malaikat sahabatnya Nabi Ibrahim, sahabat ya, malaikat maut Israel, sahabatnya Nabi Ibrahim datang. Ya. Siapa tadi? Nah, tanya malaikat. Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, itu murid saya. Ya. Mau menikah. Ya. Loh, besok dia meninggal. Ini catatan saya begini. Jadi Israel itu memberikan pengumuman rahasia kepada Nabi Ibrahim bahwa pemuda tadi besok akan meninggal. Ini catatannya, kan? Mau daftar. Kemudian Nabi Ibrahim mau mengatakan ke pemuda tadi, jadi dia paham. Beliau paham ini sudah ketentuan Allah. Nah, ketika nikah, ya, ditunggu Nabi Ibrahim nunggu. Wah, ini meninggal. Mari kawin, tidak meninggal sampai usia 70 tahun. Ini mereka salah alamat. Mereka salah alamat. Akhirnya malaikat Israel turun, diprotes Nabi Ibrahim alaihissalam, kat. Sampai keliru anak. Ini cara Jawa lah ya. Kita tapi gak ngono ya. Jadi kat sampai keliru. Enggak keliru kata Israel. Enggak keliru saya, betul. Loh, kok bisa hidup? Kata sampean dan catatan sampean, ya, usia orang pemuda tadi sudah harusnya mati kan biyen. Nah, oleh Israel, kenapa bisa begitu, Kat? Maka saya cerita, sebenarnya sudah, saya siap-siap untuk bertugas. Tapi malam hari sebelum dia menikah, dia bersedekah kepada anak-anak yatim. Sedekah anak yatim. Akhirnya Gusti Allah merintahkan tangguhkan. Ya, nah itu riwayat masyhur. Ya. Jadi sedekah itu betul-betul memang menangguhkan sesuatu yang katanya adalah sebuah takdir. Jelas tadi kita pilih kan ini tadi. Di mau fa'inal bala'a, ya, wabakir, dan segera bisodakoh, dengan sodakoh. Fa'inal bala'a, sebenarnya bala itu turun sebelum dini hari, pagi hari gelap, ya, turun. Faturat dul qada'u, dan sodakoh itu menolak qada.
menolak qada, menolak takdir. Loh ini hadis kepada hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kita harus yakin. Yakin. Kajian ya sering tak pesen kan, kajian. Atau pokoknya oleh duit lah. Pak Pur nunggu toko sehari piro. Sebelum dibuat untuk keluarga dan pulaan, cukup 5.000 terserah. Semuanya ikhlas ya. Cukup ya. Kemudian dikuat. Ya dikuat pun maksudnya itu. Kuat nang masjid, kuat nang yatim itu. Ini rahasianya ternyata. Baru kejawab kan? Ini rahasianya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kisah tadi sangat inspiratif. Dan ini ya. Jadi ternyata ya sedekah itu bisa apa? Bisa memanjangkan umur, ya. Bisa memanjangkan umur. Kematian yang dalam kisah tadi itu bisa ditunda. Ya, ini adalah hadis Kanjeng Nabi riwayat Imam Tabrani. Ada cerita itu. Jadi kita harus yakin karena ini hadis Kanjeng Nabi. Waradil rahimakumullah, ya. Kemudian yatasaddaqu nabiyya ba'da mautika. Kita diingatkan apa? Sedekah kita sebelum meninggal. Jadi sedekah sebelum mautmu. Ya, sedekah sebelum mautmu. Kenapa? Di sini jelas dikatakan ya lebih baik ya, lebih baik ya. Sebelum nanti sedekah ketika kita hidup sebelum meninggal lebih baik. Ya, ketika sedekah oleh anak atau jariah anak atau itu setelah kita meninggal. Nah, ngomong seurip ya, ngomong seurip. Kenapa? Karena ketika orang sudah meninggal, ya, dia ingin kembali ke dunia. Ya kembali apa? Cek bisa sedekah. Ya, ini diingatkan dalam sebuah ayat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Ya, kita disuruh bersedekah, infak. Belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Disuruh untuk infak sebelum datang kematian. Jadi hadis Ali tadi itu ada ayatnya. Ya, ada ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Tuh, jelas kan? Jadi kita diperintahkan wa anfiqu, berinfaklah ya. Sebelum datang kematian. Ya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bahkan orang-orang itu bertanya minta kepada Allah ya Rabb, ya, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang terdekat? Tuh. Minta dikembalikan. Ya, minta ditangguhkan kematiannya. Ya, kenapa demikian? Sebab mereka ingin menjadi apa? Menjadi fasaddaqa wa aku minas sholihin. Sebab apa? Agar aku dapat bersedekah termasuk orang-orang yang soleh. Getone mburi, kok belangkon, mendol mburi. Makanya nek ana wong getun berarti wong belangkon. Mendol mburi. Ya lek mendole sik urip, iso ditata, dirubah. Dan kalau mendole wis mati, apa mau dirubah? Sudah mati. Ya. Nah, ini sebuah peringatan kita semua. Kenapa? Tadi dalam hadis tadi ya dikatakan qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadahu. Ini ayat ya. Ini ayat Al-Qur'an dalam hadis tadi. Ternyata ayat itu ada dalam surat An-Naba ayat 40. Ya, yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Jadi akan diperlihatkan nanti fi yaumil kiamat.
Jadi sampean nang dunia ini ngelakoni apa ae, apa saja perbuatan kita itu akan diperlihatkan. Ya, yauma yang dzul mar'u akan dilihatkan, videonya dilihatkan. Nah, sampean nggak percaya begini. Ketika ada orang sudah meninggal ya. Kemudian masih ada video di Facebooknya, betul nggak? Ya, masih ada foto-fotonya, videonya, postingannya di Facebook, di Twitter, di medsos, di YouTube, Instagram, WA. Loh, seono, berarti itu logika. Rekaman-rekaman itu akan diputar kembali besok di yaumil kiamat. Ya, yauma yang dzurul mar'u, pada hari akan diperlihatkan ya kepada manusia yang dzurul ya, melihat ya, dilihatkan. Jadi langsung delok perbuatannya di. Nah, makanya kita sering sedekah. Tapi tadi perintah Allah dengan kemampuan masing-masing. Ya. Walaupun rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana sedekah sirri, sembunyi-sembunyi, atau sedekah terang-terangan? Ayo. Baik mana? Sedekah sembunyi, sedekah terang-terangan. Yo baik, keduanya baik. Yang nggak baik adalah orang ya yang sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Atau juga orang yang terang-terangan tidak bersedekah. Yang jelek lagi adalah orang yang kritik orang sedekah tapi tidak pernah bersedekah. Contoh gini misalnya, Mas Agus, Jumat kan diumumkan, infak dari misalnya Pak Nur Alam, sejumlah sekian juta untuk masjid misalnya kan. Ada yang protes, wow diumumkan, gini, biarin saja. Niat kita sudah niat lillahi ta'ala. Kadang-kadang yang begitu itu yang sewu adalah orang-orang ya yang protes tapi gak tahu sedekah. Protes tapi nggak tahu nyumbang masjid. Gitu. Kayak seperti ini ketika bentuk pengurus ya, kalau nggak masukkan pengurus marah, nggak mau keduluan pengurus. Tapi ketika dimasukkan pengurus, jadi urusan, gak ngurusi. Jadi gak ngurusi, jadi urusan. Ini banyak tipe seperti itu banyak. Makanya kalau emang bukan bidangnya jangan ya. Aku pengurus jangan. Tapi kalau sudah diamani orang ya jangan menolak. Siapa tahu itu amanah yang meningkatkan derajat kita. Loh, siapa tahu? Kita nggak tahu. Ya. Contoh misalnya jadi apa jenenge RW gak jadi, loh kok RT jadi? Ya kita husnudzon. Oh siapa tahu saya bukan pilihan RW gak jadi, saya RT jadi. Siapa tahu dengan RT ini meningkatkan derajat dan amalia saya di mata Allah. Begitu husnudzon. Jadi gak ono ogel. Semua ada dia jangan. Karena kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Fa'inallah ya'lamuhu, Allah yang maha tahu. Sampai nang pabrik, misalnya ana promosi jabatan, ya, wah isunya Mas Agus munggah jabatan, isu, ya, isu. Ya. Nah, terlalu mengharap, wah, ya. Sadurunge dadi naktir. Weh, ya apa-apa, kan donga kan. Ya, dungakno, ndak apa-apa. Ya, traktir, sedekah, kopi, sedekah. Tapi ya jangan gini. Aku meneh dadi, aku meneh. Ya dungakno rek wis ta. Tiba-tiba pada hari SKI mudun bukan namanya Mas Agus, wong liya. Ngamuk gak? Kecewa berat. Tuwas traktir are-are. Ndak hati. Loh, siji sedekah ya saya diongkit. Oke. Berarti sedekah kita menjadi apa? Menjadi syarat atau menjadi imbal balik, balas jasa. Yang kedua kecewa gak jadi.
Ya kita husnudzon sing mau ya. Ya mungkin, ya itu aja. Mungkin saya menjadi naik jabatan buruk bagi saya. Ya kan? Mungkin saja saya tetap jadi karyawan, ya itu baik untuk saya. Itu aja sudah husnudzon. Contoh misalnya ada anak yang mau mondok, ya itu sudah nyewa kereta bisa. Nyewa bis sudah bayar bis, nyewa ketinggalan bis. Balik ke rumah. Lu sampai enggak budal mondok nak. Ketinggalan bis Bu. Ya kan? Apa kata ibunya? Ya wis, ya sudah, menerima. Itu namanya ridho, menerima fakta yang terjadi. Ya wis nak, nanti sore aja balik ke pondok, bis yang kedua, ya kan? Tiba-tiba belum lama ada berita, bis tadi kecelakaan masuk jurang. Lo bayangkan. Kita wallahu a'lam kan? Kita tidak tahu apa di balik keputusan Allah setiap peristiwa atau setiap kejadian. Ya. Siapa tahu kita nggak tahu. Ya, berarti apa? Kayak tadi jabatan tadi gak jadi jabatan, maka kita husnudzon dengan Allah. Husnudzon. Ya. Kenapa? Sering wirid la ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yakinan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha illallah amanatan billah. Sudah selesai. Loh, wirid sampai lho. Ono maknane kabeh itu. Tingkatan imanan billah, yakinan billah, amantu billah, amanatan billah. Sudah. Pak Nur misalnya dagang keripik keliling ya, ada warung nolak misalnya kan. Jangan Pak, sudah penuh. Husnudzon. Barangkali Allah punya keputusan yang lain. Seperti itu. Nek serido nyun saya boleh. Nek serido seperti itu, pasti Allah akan tahu. Diganti pasti ridho sampean. Loh ini bukan main-main. Ini wilayah gaib, tapi Allah Maha tahu. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Ya. Nah, para hadirin itu ya, ambil. Nah, sekarang kembali lagi, sedekah yang baik, sedekah siri atau terang-terangan. Kata Gus Baha, saiki maksiat terang-terangan. Nah, sampai nglakoni syiar atau apapun yo sembunyi. Yo paling terang-terangan pisan. Ya kan? Terang-terangan enggak apa-apa. Kenapa terang-terangan? Sekarang begini, sembunyi, sedekah sembunyi lebih baik, ya. Sedekah terang-terangan dengan niat lillah juga baik. Ya. Ulun ayate. Apa ayate? In tubdus shadaqati fa ni'amma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum. Ya, apa artinya? Ya, kalau kita sedekah wa in tukhfuha wa tu'tuha, apa sembunyi-sembunyi silakan, terang-terangan juga silakan. Ya. Silakan, ya. Wa yakfir ankum min asyatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sedekah terang-terangan itu bisa lebih baik dampaknya kalau bicara sosial. Ya. Mengapa? Ya kalau sembunyi ya monggo, ya monggo, ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik. Ya. Nah, ada kaidah fikih. Kalau kita bicara misalnya contoh ya masjid dibangun, ya. Balik hamba Allah kan ya, hamba Allah. Ya kan enggak ngerti. Niat kita adalah supaya ditiru orang. Iki lek hamba, maksudnya tonggoku sedekah. Aku gak sungkan. Misalnya dari Bapak Gunawan, ya. Gunantoro sedekah sekian ya. Ya, itu kan melihatkan Mas Gun sedekah. Aku kok kalah sedekah Mas Gun. Loh, bisa mendorong terhadap orang lain. Ya. Jadi sembunyi lebih baik, terang-terangan juga baik. Tapi sampai harus apa?
Niat yang penting ya, memotivasi orang lain ya, juga bisa memberi contoh kepada orang lain, juga menyebarkan ya, juga ngejak-ngejak orang lain ya. Ya cara orang lain monggo itu. Karena kalau kita memberi niat seperti itu ya, terang-terangan untuk dicontoh orang lain, untuk syiar sedekah, untuk mengajak orang lain ya, itu boleh. Karena ada kaidah fikih begini, af'alul muta'addi afdalu minal qasir, melakukan ibadah yang memiliki dampak luas atau sosial lebih baik daripada ibadah yang berdampak pada diri sendiri atau individu. Nah, kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayahul Hidayah mengatakan hampir sama. An-naf'ul muta'addi a'dhamu minan naf'il qasir. Ibadah memberi manfaat besar, menyebar lebih agung ya, a'dhamu lebih agung dari ibadah yang membawa manfaat kepada diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan sedekah terang-terangan. Silakan kita pilih sedekah sirri lebih baik, sedekah terang-terangan itu juga baik. Ya, itu juga baik karena punya dampak nantinya. Pasti punya dampak. Tidak mungkin tidak. Ya. Ini dampak baik. Nah, di dalam kitab kitab Al-Asbah wan Nadhair, Imam Suyuti, ulama yang wafat tahun 1505 Masehi, mengutip pendapat Imam Asy-Syirazi mengatakan begini, kewajiban kolektif ya, seringkali memiliki nilai lebih plus ketimbang kewajiban individual ya, karena dapat memberikan ya, membebaskan kesulitan orang banyak. Sampai aktif ya, aktif di masjid, aktif di musola, aktif dimanapun yang sekiranya pemikiran kita, tenaga kita, waktu kita sedekah. Jadi sampean aktif di masjid, membantu musola, membantu apapun yang terkait dengan orang banyak, sampai niati sedekah. Karena tenaga, pikiran, ya, waktu itu sudah sedekah, bagian dari sedekah. Beliau mengatakan begitu Imam Asy-Syirazi. Jadi kewajiban kolektif ya itu memiliki nilai lebih daripada memenuhi kewajiban diri sendiri. Jadi apa? Seluruhnya punya kemaslahatan. Semua punya kemaslahatan. Makanya kayak orang-orang yang berjuang, Banser contoh ya, Banser contohnya itu kalau diniati lillah ya, diniati sedekah, pengabdian, perjuangan itu sedekah, waktunya sedekah, pikirannya sedekah, ya, tenaganya sedekah, luar biasa. Ya. Jadi dimanapun kita niat untuk mencari kebaikan. Jadi segala sesuatu kita hidup itu mempertimbangkan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Ini pesan dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ya, ulama yang wafat tahun 1261 Masehi, dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masailil Anam. Beliau mengatakan, Syekh Izzuddin ini gelare luar biasa, Sultanul Ulama, gelare. Kalau saya ada untuk ini Sultanul Aulia, ya. Kalau Imam Izzuddin bin Abdussalam itu gelarnya Sultanul Ulama, abad ke-13 Masehi. Nah, beliau dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masailil Anam, beliau dawuh, ya, dawuh apa? Apabila kita dihadapkan pada dua maslahah yang baik, ya, dalam satu waktu, sering terjadi kan kita kan, satunya misalnya mau ngaji, ya baik kan, maslahah. Satunya istri minta antar atau asgur jaga anak, ini dua maslahah, ya, dua maslahah. Nah,
Nah, bagaimana terjadi dua masalah seperti itu? Ayo kan? Nah, ini kuncinya di sini. Syekh Izzuddin mengatakan, apabila kita dihadapkan pada dua maslahat dalam waktu yang sama, ya, maka usahakan melakukan kedua-duanya, usahakan. Sik koma. Mari nyoba anak ngaji kan dua-duanya. Nah, kemudian bila tidak mungkin kedua-duanya, maka beliau mengatakan dahulukan mana yang paling maslahah dan yang paling utama. Ah, ini jawabannya lebih jawabannya. Ya, pilih salah satu. Ya, berarti kita niat, misalnya ke sana, ini begini niat tetap niat, lillahi ta'ala. Ya. Itu aja. Jadi tinggal pilih mana yang lebih. Ya, itu termasuk dari maslahah. Nah, waratin rahimakumullah, yang sewu ya, terakhir ya. Kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu yang sepele, tapi dampaknya luar biasa kalau dilakukan setiap waktu, setiap hari. Apa itu? 3 hal yang sepele. Sekarang mulai ditinggalkan banyak orang. Ngomong 1, mohon maaf. 2, minta tolong. 3, terima kasih. Dah coba 3 ini. Sering-sering, jarang kan? Ya banyak, masih orang banyak melakukan 3 hal ini. Cuma sekarang ini kita lihat ya, budaya 3 ini sudah banyak ditinggalkan. Ya, ini mohon maaf, terima kasih, dan minta tolong. Ya, juga ada 3S juga, salam, senyum, dan sapa. Sederhana tapi sulit dilakukan. Contoh begini ya, misalnya sampai minta tolong ke orang ya, ya coba dengan kata-kata gini. Jadi harus santun. COK, cukup ya, ngombe, gitu ya. Dengan kata-kata itu, ngombe. Ya orang pasti akan mengambilkan. Tapi kadang-kadang orang nggak pas ketika kita minta tolong waktunya. Cukup di hatinya, maksoy, kan gitu. Berarti ada ketidakikhlasan. Tapi coba dengan kata-kata mohon maaf tadi. Mohon maaf, loh, ngapunten, loh, minta tolong. Loh beda kan? Beda. Jadi itu apa, 3 hal ini harus dipertahankan. Agar apa? Contoh, kalau kita sering minta maaf, ya ngapunten, kan? Karena kita berarti belajar rendah hati. Ya, rendah hati. Nang sopo ae mohon maaf, walaupun nggak salah. Wong Jawa gitu kan, betul nggak? Orang Jawa itu ngapunten, padahal nggak salah. Tapi bukan itunya. Ada sebuah rahasia. Kalau kita sering ngomong mohon maaf, ya ngapunten, maka kita belajar menjadi orang rendah hati. Ini ajaran leluhur Jawa. Tapi di hadis banyak diterangkan. Gitu. Jadi kata-kata orang Jawa dulu itu pada dasarnya kabeh, Pak. Cuma kita aja nggak menelaah ajaran ya dalam Islam. Nah, contoh misalnya ya, nggak ada kesombongan. Sama sering ya sepuro ngapunten ya, mohon maaf ya kan. Kita belajar menjadi orang yang tidak sombong. Atasan nyuruh bawahan. Coba sampai sebagai bawahan, ada atasan nyuruh, Mas Gun minta tolong ya, ambil ini. Mas Gun ambilkan, enak nih. Kuping lho ngurung enak nih. Ya kan? Enak, minta tolong, enak loh, enak. Berarti dia bukan orang sombong. Belajar rendah hati dengan siapapun. Ya, ngapunten, jemput apa-apa terima kasih. Ya, untung nggak ada jawaban kembali kasih. Ya, jadi merasa kalau sering minta maaf, merasa kita orang yang salah, merasa orang yang bersalah, bukan orang salah, ya. Merasa agar tetap di jalan yang benar. Ya, minta tolong berarti menghargai orang lain, siapapun dia.
Tukang sapu pun walaupun kita juragan, ke tukang sapu pun juga mohon maaf, terima kasih, ya, minta tolong. Misalnya juragan teko, tukang sapu nyapu, minggir, awas mas, sepeda, pindah, jadi kan, enak nggak kata-kata itu? Nggak enak. Nah, juragannya datang, Pak, ngapunten lho, enak kan? Mohon maaf nggih, sepeda jenengan dengan pindah ke sebelah sana. Enak mana kata-katanya? Enak yang kedua. Ya, kita juga rendah hati, yang mendengarkan juga menerima dengan rendah hati. Loh, coba budaya ini kita kembangkan di mana-mana. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi nggak sakit hati orang, walaupun dia mangkel kalau minta tolong ngapunten, pasti akan begini. Karena dia menghormati orang lain. Dan yang disuruh itu rela melakukan. Sehingga kita dapat pahala, orang itu juga dapat pahala. Saling bersedekah dengan sikap yang baik. Itu ukurannya nggak bondotok. Sikap kita sesuai enggak dengan spirit sedekah tadi? Banyak orang sedang sedekah harta, tapi sikapnya angker. Jadi senyum gak tahu, salam ya gak tahu, nyopo ya gak tahu. Ya jangan begitu. Ya sedekah harta juga dilakukan, sedekah sikap yang baik, senyum, salam, sapa itu juga bagian dari sedekah. Paham ya? Kenapa? Karena Rasul berpesan, ya, man la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia tidak terima kasih kepada Allah. Ini riwayat Abu Hurairah, hadis Nabi. Makanya kita ucapkan terima kasih. Kalau ada orang mengatakan, oh terima kasih kepada Allah dari manusia, jawabannya adalah perantara siapa dulu? Kan gitu. Karena ada hadis mengatakan apa? Man la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia enggak terima kasih kepada Allah. Ini hadis Abu Dawud, ya. Hadis Abu Dawud, riwayat Abu Hurairah. Bahkan hadis ini itu ada dalam salah satu kitab yang namanya kitab Hasyiyah Jami'ul Usul karangannya Ibnu Arabi yang wafat tahun 1240 Masehi. Ya, jadi intinya bahwa seluruh pemberian Allah adalah merupakan nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah lah asalnya. Kau usah sombong. Jabatan tinggi apapun, ingat ayat ini, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang nikmat yang kita dapatkan itu ingat faminallah, dari Allah. Kayak sombong. Ya, tapi faktanya yang terjadi adalah wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang punya jabatan tinggi kemudian tidak menghargai orang lain, sombong dengan jabatannya, tidak rendah hati, maka itu termasuk orang yang tidak mengakui bahwasanya jabatannya faminallah, dari Allah. Syukurnya bagaimana? Ya sedekah, sikap baik dengan bawahan, tidak hanya kalimat perintah, tuding ini. Ya, ini tahiyat toh. At-tahiyatul barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, baru ngangkat ini. Ya, juragan gak tahiyat ngonang ngene. Ya janganlah. Sama-sama manusia. Jadi kita di juragan, ya, jadi atasan, punya jabatan, tetaplah rendah hati. Ingat, wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu adalah datangnya dari Allah. Agar kita bukan termasuk dari ayat wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Paham ya?
Nah ini tetap rendah hati. Rendah hati itu bagian sikap yang baik dan sikap syukur terhadap diri kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa budayakan apa tadi? Terima kasih, mohon maaf, dan mohon maaf, terima kasih, minta tolong. Jangan lupa juga salam, senyum, dan sapa. Tapi jangan kemudian salam, senyum. Nah, sederhana kan? Sederhana, tetapi sulit dilakukan, apalagi dibiasakan. Gak peduli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya salam. Ya karena kita menebarkan salam hukumnya sunnah, sing jawab salam hukumnya wajib. Sudah selesai. Ya. Nah, itu bagian dari ini ya. Kembali lagi bahwa mari spirit sedekah apapun yang kita mampu ya coba kita sedekahkan ya. Mudah-mudahan manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilul mahyatil amal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ulamaika wa mu'azzamin wa ta'udhu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala alihi majma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.